Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini seperti biasanya, saya akan membagikan resep roti lembut tanpa mixer, hanya menggunakan otang saja atau oven tangkring. Dan ini saya buat tanpa mixer juga, hanya menggunakan tangan. Nah, seperti apa saya buatnya? Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, silahkan tonton dan simak videonya sampai selesai ya, supaya berhasil mempraktekkan resepnya. Tanpa menunggu lagi, yuk langsung kita ke cara buatnya ya. Seperti biasa, siapkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu pro sedang. Selanjutnya masukkan 1 bungkus susu kental manis. Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur utuh, lalu 3 sendok gula pasir, setelah itu campurkan vermipan atau ragi instan. Ini bisa dilihat ya teman-teman, saya menggunakan takaran sendok makan, tapi ini rata banget, jadi tidak munjung ya. Jika dipindah ke sendok teh, ini baru munjung. Kemudian masukkan air kurang lebih 80-100 ml. Saya menggunakan air hambar atau juga bisa air dingin ya teman-teman, tergantung, sesuaikan dengan cuacanya saja. Kemudian saya campurkan pasta pandan secukupnya, lalu masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Hal ini akan bisa membuat kita mengontrol kadar cairan yang masuk ke dalam adonan. Jika teman-teman takut kelembekan, lakukan cara ini ya. Ini tingkat kelembaban tepungnya berbeda-beda, kadang saya menakar air 100 ml itu kadang masuk semuanya, terkadang kurang ya. Nah, ini kurang dari 100 ml sudah cukup untuk memasukkan margarinnya teman-teman. Caranya seperti ini. Saya menggunakan margarin Simas Palmia seperti ini, 1 sendok munjung, kurang lebih ini 30 gram. Lalu campurkan sedikit garam. Setelah itu kita uleni dengan menggunakan tangan. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Pastikan teman-teman juga membersihkan tangan sebelum menguleni adonan. Uleni sampai setengah kalis seperti ini, kurang lebih prosesnya 2-3 menit. Nah, jika teman-teman menguleni setelah 3 menit masih agak lengket seperti ini, kemudian bisa dipindahkan ke alas kerja atau ke meja untuk digilas-gilas, untuk diuleni lagi. Dan jangan lupa lumuri tipis-tipis tepung terigu. Selanjutnya kita uleni kembali di atasnya seperti ini sampai lama-kelamaan adonannya tidak terasa lengket lagi ya. Gerakannya kita gilas-gilas seperti kita mencuci baju. Proses ini kurang lebih selama 1 menit saja. Lalu rapikan adonan, kita simpan kembali di atas atau di dalam mangkok maksudnya, dan tutup kembali, istirahatkan kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit, kita akan kempeskan lagi adonannya. Kita simpan lagi, letakkan lagi di atas silikon mat seperti ini. Kita kempeskan lagi udaranya ya, seperti ini. Selanjutnya bagi adonan, di sini akan saya bagi, ambil per 8 bagiannya sedikit seperti ini. Kita bulat-bulatkan dulu. Kita simpan. Kita rounding dulu supaya permukaannya halus. Nah, sisa yang besarnya ini kita bagi 2 sama rata ya. Jadi 2 bagian adonan ukuran besar, 1 bagian adonan ukuran kecil. Selanjutnya seperti tadi kita bulat-bulatkan, kita rounding atau kita rapikan saja seperti ini, tidak di rounding pun tidak apa-apa ya. Selanjutnya tutup, istirahatkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kemudian, kita ambil 1 bagian adonan yang ukurannya besar. Ini akan saya gilas dan akan saya panjangkan. Ukurannya sama dengan ukuran alas kerja yang saya gunakan. Ini ukurannya kurang lebih 35 sampai 40. Atau sesuaikan dengan loyang yang akan digunakan. Nah, setelah dipanjangkan dan dipipihkan seperti ini, selanjutnya kasih isian. Di sini saya menggunakan isian selai blueberry. Saya campur dengan selai coklat. Kemudian saya akan campur kembali dengan selai stroberi. Ini saya ketiga selai ini saya beli yang sudah jadi ya teman-teman. Saya beli di toko bahan-bahan kue. Harganya kurang lebih 1/4 kilo itu sekitar 4.000. Tapi yang coklat berbeda ya. Ini agak mahal sedikit, 1/4 kilonya 8.000. Kemudian setelah diisi dengan isian selai tadi, kita lipatkan dan kita gulung. Hati-hati, harus benar-benar rapi. Kemudian kita cubit-cubit bagian sambungannya. Lalu kita letakkan seperti ini, kita gulung kembali. Kita panjangkan kembali sampai benar-benar dirasa sudah cukup. Setelah itu kita letakkan terlebih dahulu. Kemudian ambil kembali adonan yang ukurannya sama dengan yang pertama tadi, yang besar. Satu lagi ini akan saya panjangkan seperti tadi, digilas dengan menggunakan rolling pin atau pipa. Setelah dilebarkan dan dipanjangkan seperti ini, kita kasih isian. Sesuaikan dengan selera masing-masing untuk isiannya. Di sini saya menggunakan selai yang sudah jadi, selai blueberry, coklat, dan stroberi saya gabungkan menjadi satu. Kemudian dilipat seperti ini. Kita lipat dan kita rapikan dulu. Tekan bagian sisi-sisinya, kemudian dilipat kembali. Bagian ujungnya atau sambungannya kita rapatkan dan rapikan seperti ini. Pastikan benar-benar rapi supaya isian tidak bocor. Kemudian sama seperti tadi, kita gulung dan kita panjangkan ukurannya dengan yang pertama supaya sama. Nah, setelah sama, lalu selanjutnya teman-teman olesi dengan margarin bagian keseluruhannya. Nah, jika sudah selesai, posisikan seperti ini secara menyilang. Kemudian kita
gulung atau kita kepang seperti kepangan seperti ini. Kita rapikan kembali. Selanjutnya sediakan loyang. Saya menggunakan loyang bulat ukuran 18 dengan diameter 18 cm maksudnya. Lalu kita lengkungkan mengikuti loyangnya, kemudian bagian sambungannya kita rekatkan seperti ini. Mudah kan? Selanjutnya adonan yang kecil tadi kita pipihkan juga seperti ini, dan ini saya kasih isian dengan 3 rasa tadi. Selanjutnya dilipat seperti ini. Kemudian bagian yang lebarnya ini kita beri garis-garis secara menyerong seperti ini. Selanjutnya dilipat dan digulung. Lalu digulung kembali seperti ini. Setelah itu kita letakkan di bagian tengahnya yang kosong ya. Nah, ini dia sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Kemudian diistirahatkan sampai benar-benar mengembang. Saya istirahatkan kurang lebih 30 menit ya. Atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Kemudian saya kasih susu cair di permukaan rotinya. Saya gunakan 1 sendok kental manis dicampur 1 sendok air. Ini saya cairkan dan olesi ke bagian permukaan rotinya ya. Kenapa saya menggunakan susu kental manis? Karena ini akan membuat permukaan roti lebih cepat menguning warnanya dan akan lebih cepat cantik warnanya, karena di oven tangkring itu memang sedikit berbeda dengan oven listrik ya. Kalau oven listrik ini akan cepat gosong, tapi di oven tangkring tidak ya teman-teman, jika menggunakan apinya secara benar. Lakukan semuanya, olesi permukaan rotinya sampai dengan selesai dengan menggunakan susu cair. Setelah selesai, kemudian kasih topping lagi atasnya. Saya menggunakan taburan wijen putih. Jika teman-teman tidak suka, boleh dilewatkan. Atau bisa juga diganti dengan wijen hitam supaya lebih cantik. Nah, ini dia sudah selesai. Saya kasih wijen putih. Terlihat makin cantik saja. Untuk tampilan rotinya seperti ini hasilnya. Kemudian di tahap selanjutnya teman-teman panaskan oven tangkringnya kurang lebih sebelumnya 10-15 menit dengan api sedang ke kecil. Setelah panas baru masukkan. Kita simpan di rak bawah sampai mengembang dan sampai kokoh seperti ini. Jika belum kokoh dipindahkan ke rak atas, akan mengempes ya teman-teman. Nah, ini sudah kokoh dan warnanya sudah agak kecoklatan. Kemudian di oven lagi, lanjutkan sampai kurang lebih 20 menitan lagi ya, atau 15 menit sesuaikan dengan oven tangkring masing-masing. Nah, ini dia sudah matang sempurna, warnanya cantik sekali. Ini sudah matang, sudah saya angkat dari ovennya. Selagi masih panas, sediakan 1 sendok susu kental manis dan 1 sendok margarin yang dicampurkan seperti ini. Kita buat, maksudnya kita oleskan ke atas permukaan rotinya sampai merata. Nah, akan terlihat perbedaan sebelum dan setelah diolesi. Nah, ini dia hasil olesannya, sangat cantik dan mengkilap. Kemudian di tahap selanjutnya akan saya keluarkan dari loyangnya. Nah, untuk tampilan bawahnya seperti ini. Ini empuk banget ya.
Kita balik lagi dengan menggunakan piring. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya ya. Cantik banget, mengembang banget, dan empuk banget. Buat teman-teman yang mau bikin roti cuma punya oven tangkring atau cuma punya modal dikit, boleh lakukan dan gunakan bahan-bahan yang seperti saya gunakan. Tapi itu tergantung pilihan teman-teman ya, atau pilihan masing-masing. Jika suka bahan-bahan yang mahal atau yang bagus, boleh. Jika ingin yang ekonomis, boleh gunakan yang saya pakai ya. Untuk hasilnya, menurut saya mungkin ada sedikit perbedaan dengan menggunakan bahan yang lebih mahal. Tapi biarpun ini sederhana bahannya, tapi hasilnya bagus jika cara buatnya tepat dan benar, komposisi bahan-bahannya dan airnya terutama. Nah, ini dia ya teman-teman, hasilnya sangat memuaskan banget meskipun saya selalu menggunakan bahan-bahan yang murah dan sederhana. Ini bisa dilihat dalamnya empuk banget. Cocok banget untuk teman-teman jadikan teman ngemil atau untuk ide usaha juga bisa ya. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan dicoba, mudah banget. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpiah, yang belum ditunggu ya. Selamat mencoba resepnya, semoga berhasil, jangan takut untuk mencoba. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.